Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Nur Syabani Musdalifah dari kelas 12/4 nomor absen 36. Di sini saya akan membuat video prosedur mengenai langkah-langkah melakukan pertolongan pertama. Tonton terus ya. Apa sih pertolongan pertama itu? Jadi pertolongan pertama merupakan tindakan awal yang dilakukan untuk membantu seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum bantuan medis profesional tiba. Pertolongan pertama dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa, mencegah terjadinya cacat, memberikan rasa nyaman, dan juga menunjang proses penyembuhan. Bagaimana langkah-langkahnya? Lihat video selanjutnya ya. Pertama, kenalkan diri Anda sebagai penolong dan minta izin kepada saksi untuk melakukan pertolongan pertama. Kenalkan, saya Yesi, saya dapat menolong. Apakah saya diizinkan untuk melakukan pertolongan pertama? Iya, diizinkan. Kedua, pastikan apakah lokasi aman atau tidak untuk melakukan pertolongan pertama. Bapak Ibu silakan minggir, saya akan melakukan pertolongan pertama. Ketiga, tanyakan kepada saksi terkait nama, usia, kronologi, dan apakah terdapat luka pada tubuh korban. Siapa nama korban? Siti, Berapa usianya? kurang lebih 18 tahun, Bagaimana kronologinya? tertabrak oleh truk. Apakah terdapat luka pada sekujur tubuh korban? Ya, Keempat, hubungi bantuan medis dengan menekan tombol 112. Saya akan memanggil bantuan dengan menekan tombol 112. Halo, saya Yesi. Telah ditemukan korban bernama Siti berusia 18 tahun dengan kronologi tertabrak truk. Segera datang untuk memberi bantuan lebih lanjut. Kelima, penolong menggunakan alat perlindungan diri atau APD. Salah satu alat perlindungan diri yang wajib digunakan oleh penolong adalah sarung tangan karet atau dikenal sebagai latex, dan sebagai penolong diwajibkan untuk menggunakan masker agar terhindar dari penyakit menular dari korban tersebut. Keenam, lakukan pemeriksaan respon, jalur nafas, dan tanda vital korban. Pertama, lakukan pengecekan jalur nafas, apakah jalur nafas tertutup dengan benda asing, lalu tanyakan respon korban dengan memanggil namanya. Jika tidak respon, lakukan cubit dan tekan perut korban. Karena korban tidak respon, maka pengecekan tanda vital dilakukan di nadi karotis. Lalu pengecekan nafas dengan melihat naik turunnya perut korban, lalu mengecek suhu korban dan melihat warna kulit korban apakah pucat atau kebiruan. Ketujuh, lakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala hingga ujung jari-jari kaki. Pemeriksaan fisik dimulai dari kepala, dahi, serta pelipis. Apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Lalu tulang hidung, tulang pipi, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Selanjutnya memeriksa rahang atas, rahang bawah, serta dagu. Apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dislokasi. Dilanjut dengan memeriksa mata korban, apakah terdapat pembesaran atau pengecilan pada pupil mata. Lalu lubang hidung, mulut, apakah terdapat sumbatan benda asing. Tak lupa mengecek leher dan juga bahu, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dislokasi. Lalu mengecek alat gerak bagian atas, yaitu lengan atas, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Dilanjut dengan siku, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dengan dislokasi. Lalu lengan bawah, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak. Dan juga mengecek pergelangan tangan, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dislokasi. Terakhir mengecek punggung tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dislokasi. Lalu mengecek dada korban, perut korban, apakah terdapat pengerasan pada dinding abdomen korban. Tak lupa juga mengecek pinggul korban, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak disertai dislokasi. Selanjutnya mengecek alat gerak bagian bawah mulai dari tungkai atas, apakah terdapat perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak.
Lutut, apakah terdapat perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi? Tungkai bawah, apakah terdapat perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Lalu dilanjut dengan mengekspos sepatu korban secara perlahan-lahan. Mengekspos harus dilakukan secara perlahan agar tidak terjadi banyak pergerakan pada tubuh korban. Lalu membuka kaos kaki korban dengan membentuk seperti donat dan mengecek pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki apakah terdapat perubahan bentuk luka nyeri bengkak disertai dislokasi. Kedelapan, jika ditemukan pendarahan, lakukan pembalutan dengan kain mitela dan perban elastis untuk menutup pendarahan agar berhenti. Untuk menangani pendarahan, pertama tekan pendarahan dengan kain bersih, lalu elevasi atau angkat dan tekan titik tekan selama 15-20 menit. Selanjutnya, balut kain bersih tadi menggunakan perban elastis dari arah lengan bawah menuju lengan atas, yaitu mengarah ke arah jantung. Ketika sedang proses pembalutan, diusahakan tangan yang tadi menekan kain bersih tersebut tidak berpindah tempat atau menggeser kain bersih tersebut. Ketika sudah terbalut dengan rapi, kencangkan balutan tersebut menggunakan peniti atau kaitan yang sudah dapat dari kain elastis tersebut. Lalu lakukan GSS atau gerak sensasi sirkulasi selama 5 detik, menekan kuku lalu diangkat selama 2 detik dan lihat apakah kuku kembali memerah dalam waktu 2 detik. Kesembilan, jika ditemukan patah tulang, lakukan pembidaian dengan mengekspos pakaian korban, lalu ikat dengan kain mitela dan kayu bidai pada bagian tubuh korban yang mengalami patah tulang. Lepas alas kaki korban dengan perlahan dan kemudian lepaskan kaos kaki korban dengan menggulung seperti donat. Lalu gunting celana korban agar memudahkan kita untuk melihat bagian mana yang mengalami patah tulang. Karena ditemukan patah tulang terbuka, maka tulang yang menonjol keluar ditutup dengan kain bersih yang berbentuk seperti ring atau seperti donat dan kemudian dibalut agar mengurangi pergerakan pada area yang mengalami patah tulang. Setelah terbalut sempurna, masukkan kain mitela berselaf 8 melalui sela-sela alami tubuh di antara sisi kiri dan kanan tulang yang mengalami patah. Lalu masukkan kain mitela berselaf 4 di dengkul korban. Lalu, untuk memperkuat ikatan dan pembalutan pada patah tulang, masukkan juga kain mitela berselaf 8 di tungkai atas sebanyak 2 dan juga di pergelangan kaki sebanyak 1. Seperti ini kira-kira kain mitela yang sudah dipasangkan. Selanjutnya pasangkan bidai kembar di sisi kaki yang mengalami patah tulang. Lalu diikat dengan cara menyelipkan satu sisi melalui lubang sebelah kanan dan satu sisi lainnya melalui lubang sebelah kiri. Kemudian ditarik sekuat tenaga sebanyak 1 kali dan diikat kencang lalu dirapikan ke sisi-sisi mitela atau kain tersebut. Lakukan proses yang sama pada kain mitela berselaf 8 di tungkai atas sebanyak 2 dan di tungkai bawah sebanyak 2. Setelah kain mitela diikat dengan kencang dan rapi, satukan satu sisi kaki yang tidak mengalami patah tulang, lalu kemudian diikat menjadi satu dengan tujuan untuk meminimalisir pergerakan pada kaki korban supaya patah tulang tidak terjadi terlalu parah nanti sebelum ditangani oleh bantuan medis profesional di rumah sakit. Untuk di jari-jari kaki, usahakan
agar kelingking kanan dan kelingking kiri korban terbalut oleh kain mitela. Untuk ikatan yang benar adalah ketika ikatan kain mitela berada di sisi kayu bidai. Ke-10, jika korban sadar dan mengalami syok, segera tenangkan korban. Ketika korban sadar dan mengalami syok, segera tenangkan korban dan beritahu bahwa sedang dilakukan pertolongan pertama. Ke-11, lakukan pengecekan vital secara berkala. Karena korban sudah sadar, maka nadi yang dicek adalah nadi radial. Selanjutnya cek nafas, suhu, dan juga warna kulit korban masing-masing selama 1 menit. Terakhir, buat rangkuman terkait tanda vital, barang pribadi korban, dan luka yang dilakukan pertolongan untuk diberikan kepada bantuan medis profesional. Nah, itulah beberapa langkah yang harus kalian lakukan dalam melakukan pertolongan pertama agar korban tidak mengalami cedera yang lebih parah sebelum ditangani oleh bantuan medis profesional. Pertolongan pertama merupakan salah satu hal penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari materi dasar pertolongan pertama, kita dapat membantu orang di sekitar kita ketika terjadi kecelakaan dan memberikan rasa aman kepada korban sebelum tenaga medis profesional datang. Penting untuk tetap tenang, menilai sesuatu dengan cermat, dan memberikan pertolongan yang sesuai berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, penting untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan korban selama proses pertolongan.